Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Shalom saudara, komunitas pemuridan yang terkasih. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran kita. Sebagaimana biasa, siapkan buku saudara, ya, siapkan ballpoint, dan juga siapkan Alkitab. Baik, buka buku saudara di halaman 26. Dan kita belajar untuk dilakukan bersama dengan pemurid. Ini yang akan kita belajar. Mari kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Tuhan, kembali kami memohon anugerah-Mu ya Allah. Celekkan mata rohani kami supaya kami melihat keajaiban-keajaiban di dalam Taurat-Mu, dan kami semakin bertumbuh. Dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, ini ketika saudara bertemu dengan murid, atau di dalam YouTube ini ketika saudara bagian demi bagian akan bertemu. Nah, ini kira-kira yang harus saudara ada di dalam hati saudara, ya, sebagai murid. Saya sebagai guru yang akan mengajar saudara, ya. Nah, nanti kelak saudara akan jadi guru mengajar yang lain. Baik melalui YouTube, saudara mengerti tahapan-tahapannya. Nah, saat bertemu tatap muka, kalau pandemik sudah lewat tentunya ya, atau melalui YouTube seperti ini, Anda kirimkan kepada orang yang akan Anda muridkan. Anda harus sudah mengisi semua pelajaran 3, ya. Tentu murid saudara, saudara bimbing untuk dia mengisi dulu pelajaran 3 sebelum saudara mengirim YouTube-nya. Oke, nah. Yang berikut, tinjau kembali secara ringkas butir-butir utama pelajaran 2. Nah, lihat balik lagi pelajaran 2 supaya nggak lupa, ya. Nikmati kesukaan karena mengenal Allah. Misalnya, kita mereview sifat-sifat Allah, ya. Ingat, orang yang mengenal Allah akan semakin kuat, ya, dan akan berani bertindak. Orang yang mengenal Allah akan mendemonstrasikan kekuatan Allah di dalam dirinya dan mampu bertindak, mampu mengambil keputusan-keputusan yang penting dan tegas, ya. Kadang dalam hidup ini saudara, orang punya sifat, ya, kalau hadapi masalah, misalkan ini nih masalah, ya, menghadapi masalah, menghindar. Dia pikir di sini nggak ada masalah, di sini ada lagi masalah, belok lagi. Terus begitu. Itu tipe orang yang nggak kenal Allah, nggak berani menyelesaikan masalah, nggak berani menghadapi masalah. Tapi dijamin dalam pelajaran 2 tadi, dalam Daniel pasal 11 ayat 32b, orang yang mengenal Allahnya akan mendemonstrasikan kekuatan Allah dan mampu bertindak, mampu mengambil keputusan penting. Contoh Daniel, mau dibuang ke gua singa, dia nggak takut. Mau dibuang ke api, nggak takut. Dia tetap melekat pada Allah. Nah, saudara ketika mengenal Allah, karakter ini yang akan muncul, ya. Jadi sifat-sifat yang dimiliki Allah, saudara review lagi. Halaman 18 di buku saudara. Allah itu Allah yang berdaulat,
Allah yang tidak berubah, Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Dan ada sifat-sifat Allah yang mengungkapkan keilahiannya dalam hubungan dengan ciptaannya. Halaman 19 di buku saudara. Dia adil, dia benar, dia penuh kasih. Walaupun dia Allah yang berdaulat penuh, tetapi dia tidak akan melakukan yang jahat karena ada sifat kasih, benar, adil, dan suci. Oke, nah itu saudara review, ya, share. Bagaimana dalam keseharian? Baik. Yang kedua, ketika kita tatap muka, diskusikan lagi penerapan di pelajaran 2 halaman 24. Apa penerapan yang sudah Anda tuliskan untuk dipraktekkan waktu mengakhiri pelajaran 2? Ayo sharingkan. Ya, saya mau sharing kepada saudara tentang sifat Allah yang adil dan sifat Dia yang maha hadir. Itu yang saya buat dalam penerapan. Saudara bisa dengarkan YouTube-nya juga di YouTube yang ke-12, di pelajaran yang kedua. Saya mengalami saudara, banyak kali di dalam pelayanan kadang-kadang saya merasa diperlakukan tidak adil. Tetapi karena saya mengenal Allah yang adil, walaupun saya tidak bisa melawan, saya tahu Allah bertindak. Dan itu yang saya alami sampai hari ini. Maha hadir. Saya membutuhkan sifat Allah yang maha hadir ini karena jiwa atau kepribadian saya ini melankolis dan introvert. Saya membutuhkan teman, sahabat yang mengerti. Nah, Allah ini lebih dari teman dan sahabat. Dia adalah Allah. Dan saya selalu merasakan kehadirannya, bimbingannya, tuntunannya. Saya suka mengenal Allah. Nah, bagaimana dengan saudara? Ya, share. Baik, yang ketiga, ucapkan ayat hafalan Wahyu 1 ayat 8. Nah, Wahyu 1 ayat 8. Ayo sama-sama belajar ya. Waktu ketemu di pelajaran nanti, ini masih tahap saudara harus mengerti apa yang akan dibuat ya. Jadi saudara ucapkan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan yang maha kuasa. Ayo kita hafal sama-sama. Aku adalah Alfa dan Omega, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Oke. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Oke. Tuh, jadi saling menghafal. Lalu periksa pembacaan Alkitab. Nah, saudara kalau mau maju, waktu saudara ikut di level 2 pelajaran 3 ini, saudara juga harus membaca Injil Yohanes sehari 1 pasal. Ya. Dan tuliskan hasil penyelidikan saudara di form yang tadi. Saya coba berikan contoh, formnya ada di halaman 37 sampai 38 ya. Oke. Nah, ayat hafalannya kita tulis, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Hari pertama, pembacaan Alkitab, Yohanes 1 ayat 1 sampai 51. Ayat yang berarti bagi saya, ayat 4, ayat 9, ayat 12, ayat 13, ayat 29. Saudara boleh berbeda-beda, nggak harus sama ya, karena Tuhan berbicara sesuai kebutuhan kita. Yang paling berkesan bagi saya adalah, Yesus adalah Allah. Datang ke dunia membawa terang dan hidup sejati. Lalu Allah mengajarkan kepada saya, apa?
hidup dan terang di luar Yesus pasti palsu. Oke, lalu respon saya apa terhadap yang diajarkan? Saya percaya dan menerima dia. Gitu. Singkat-singkat saja saudara. Lalu nanti hari kedua, saudara share lagi. Jadi sehari satu pasal. Ini karena kita ketemu YouTube ini setiap hari satu pasal, ya. Oke. Nah, kemudian yang berikut yang harus saudara buat, diskusikan juga khotbah minggu yang lalu. Minggu yang ketika saudara dengar khotbah, ya. Saya diskusikan, saya sharekan kepada saudara apa yang saya dengar minggu lalu. Tema khotbahnya istirahat selama masa krisis atau rest during the crisis. Saudara bisa lihat di YouTube juga. Tanggal 18 Oktober minggu lalu, ya. Yang khotbah kebetulan anak saya, Evangelis David Patsoal. Kemudian ayat acuannya Matius 11 ayat 25 sampai 30. Nah, garis-garis besarnya saya tuliskan di bawah sini. Oke, ini garis besarnya atau pokok pikirannya. Satu, setiap orang bisa mengalami krisis. Pendeta bisa. Yang dimaksud krisis adalah mulai dari cemas, stres, sampai depresi. Ya. Kemudian yang kedua, Yesus memberikan contoh bagaimana ia bisa menikmati istirahat atau ketenangan di masa krisis. Lihat peristiwa ia tidur di perahu walaupun danau sedang bergelombang. Ya. Yang ketiga, cara menikmati istirahat atau ketenangan adalah tetap terhubung dengan Allah. Lalu yang sangat berkesan bagi saya yaitu pengkhotbah bisa menghubungkan pengalaman yang ia alami, yang menggambarkan kecemasannya, ya, dan bagaimana ia berdoa dan akhirnya Tuhan memberi solusi di mana rumahnya bisa dibangun. Ya. Jadi solusinya tadi kan tetap terhubung dengan Tuhan, ya. Nah, melalui khotbah ini Allah mengajarkan apa kepada saya? Jika mengalami kecemasan, stres karena berbagai alasan, saya harus tetap terkoneksi, terhubung dengan Allah. Nah, tentu mungkin kalau saudara yang mendengarkan khotbahnya berbeda, mungkin Tuhan mengajarkan walaupun materinya sama. Ingat, Allah biasanya menyentuh kebutuhan kita yang terdalam, ya. Lalu respon saya terhadap pelajaran ini, apa yang respon saya terhadap pelajaran yang Allah berikan? Ya, saya siap untuk senantiasa terkoneksi dengan Allah, sumber kehidupan dan segalanya bagiku. Itu, ya. Nah, selesai saudara sharing, baru masuk ke pelajaran 3 ini. Baru mulai bisa diskusikan ini, ya. Lihat kembali pelajaran 3, ya. Sudah diisi belum? Nah, harus ingat, ya. Tekankan betapa pentingnya menggunakan waktu secara tetap dan teratur tiap-tiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi sebelum saudara menutup nanti pelajaran 3, sebelum selesai semua, cek lagi dan tekankan betapa pentingnya kita pribadi lepas pribadi menyiapkan waktu secara teratur dan tetap tiap-tiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan melalui apa? Melalui membaca firman dan berdoa. Lalu, sebelum saudara menutup dengan doa, masuk ke daftar periksa pelajaran yang keempat di halaman 41. Ya, di halaman 41. Lihat di daftar periksa. Maksudnya, kalau sudah selesai semua pelajaran 3, ya. Kalau saudara sekarang karena ikut YouTube, kalau sudah YouTube yang terakhir, sebelum YouTube yang terakhir, kita masuk lihat daftar periksa. Ini yang akan kita hadapi di pelajaran 4. Ayo siapkan diri. Itu maksudnya, ya. Lalu kalau
tatap muka sama, dan saudara tentukan tanggal, jam, dan tempat. Demikian, kemudian tutuplah seluruh pertemuan saudara dengan doa. Gunakan form yang tersedia di buku saudara, ya. Formnya itu halaman 39. Nah, bentuknya seperti ini. Banyak doa, banyak puasa, banyak pujian. Ya. Jadi di dalam doa, ini praktek dari pelajaran 3. Berdoa, berpuasa, dan memuji Tuhan. Ya. Ini saudara tuliskan, saya berikan contoh bagaimana saudara menuliskan, ada daftar permohonan. Saya berikan contoh bagaimana saya berdoa meminta agar Tuhan memakai YouTube ini untuk melipat gandakan murid Kristus yang rajin bersaksi. Ya. YouTube ini saya buat kira-kira bulan September kalau saya tidak salah, ya. Ya, ini 18 September ini. Saudara tuliskan. Ya. Atau kalau saudara dengan YouTube ini, saudara buat tanggal hari ini. Ya. Karena saya sudah mulai dari September, saya buat September. Bentuk jawaban yang Tuhan buat apa, saudara? Tuliskan di sini. Kalau saya menuliskan di sini, banyak yang menuliskan kesaksian keselamatannya dengan rajin dan menyaksikan kepada yang lain. Saya senang, saudara yang ada dalam pra-video dari pelajaran 3, itu adalah saudara-saudara yang sudah menuliskan kesaksian pribadinya dan mengirimkan kepada saya. Mari, saudara yang siap menuliskan, kirim kepada saya. Saya akan masukkan saudara dalam jajaran Laskar Kristus. Ya, silakan, saya siap menerima. Jadi tanggal ini mulai terjadi, jawaban ini mulai pemuridan level 2. Ya, itu sebabnya saya terus upload. Ini tanggalnya juga bagus, saudara. Tanggal 10 bulan 10 2020. Tanggal cantik, Tuhan menjawab. Puji Tuhan. Nah, saudara, apa? Saudara, ini bisa menjadi form saudara. Permohonan, tanggal dimohon, bentuk jawaban, dan tanggal dijawab. Ya, itu yang saudara belajar. Jadi, akhiri pertemuan saudara dengan doa. Nah, ini yang terus akan menjadi doa kita dalam YouTube ini. Sampai sekian dulu. Selesai pelajaran kita hari ini. Baru menyelesaikan daftar periksa pelajaran, ya, belum masuk ke pelajaran. Oke, kita ketemu lagi besok atau pada kesempatan yang berikut. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tanamkan di hati kami sungguh-sungguh kerinduan untuk belajar dan kemudian menjadi pengajar. Siapkan kami menjadi murid dan kelak menjadi pemurid. Hamba mohon di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.